Bagus, sudah sama di saat ini setelah sekian lama di periode akhir semester 8. Baik, sebelum kita mulai terlebih dahulu monggo pembaca Al-Quran dulu 1-2 ayat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Staimas, yang saya hormati Ketua Kaprodi HTN, dan yang saya hormati seluruh dosen penguji dan para hadirin yang saya hormati semuanya. Marilah kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan saya bacakan, yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Sarena. Dan kita nanti sampai dengan pukul 10:30, jadi pemaparannya 15 menit, kemudian nanti akan untuk presentasi 15 menit, sudah itu nanti tanya jawab dengan komisi 1 dan komisi 2. Baiklah, saya persilahkan kepada Bapak Bagus Saringan dengan NIM 04.11.001 berjudul manfaat pembangunan jalan lingkar Kabupaten Wonogiri bagi pengemudi angkutan barang dan orang. Analisa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, studi penelitian JLK di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tahun 2023. Kami persilahkan, waktunya 15 menit. Terima kasih Ibu Ketua Staimas yang saya hormati. Saya akan menyampaikan judul skripsi yang telah saya tulis. Judulnya adalah Manfaat Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Wonogiri bagi pengemudi kendaraan angkutan barang dan orang, analisa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lokasi penelitian di Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Selogiri, wilayah Kabupaten Wonogiri. Saya sendiri penulis Bagus Saringan, nomor induk mahasiswa H.04170001, program pendidikan HTN Staimas Wonogiri atau program jurusan Hukum Tata Negara Staimas Wonogiri. Sidang skripsi ini kita laksanakan hari ini tanggal Selasa tanggal 30 April 2024 di ruang kaca Staimas Kabupaten Wonogiri dengan Ketua Sidang Ibu Atik Nur Fatmawati, Sarjana Ekonomi, Master Ilmu Komunikasi. Sedangkan dosen pembimbing adalah Bapak Muhammad Rosid Ridho SH MH. CPM itu gelar sertifikat profesional marketing, dan Vivi Nur Cahyanti SH MH CPM. Sedangkan dosen penguji adalah Ibu Ruslina Dwi Wahyuni, Sarjana Sosial, Master Administrasi Politik. Kemudian Bapak Muhammad Rosid Ridho SH MH CPM. Latar belakang dari penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Wonogiri ini memiliki luas
terluas kedua di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan di Kabupaten Wonogiri ini relatif paling sedikit memiliki jalan kabupaten yang saya maksud. Jalan kabupaten hanya ada di dua, ke arah selatan dan ke arah timur. Kalau arah selatan itu mulai dari Ponten sampai ke Kalpataru atau sampai Polres Wonogiri, sedangkan ke arah timur itu hanya dari Ponten sampai ke arah Jurang Gembal atau jembatan Jurang Gembal. Sedangkan ke arah utara itu masih satu jalur, menurut saya masih satu jalur. Itu hanya sampai di Berumbung atau Jalan RM Said. Jadi sangat sedikit sekali kalau Wonogiri itu disebut sebagai kota kabupaten yang hanya memiliki jalan sangat terbatas. Sedangkan posisi Kabupaten Wonogiri itu berada di ujung utara Kabupaten Wonogiri. Yang lainnya wilayah-wilayah yang itu ada berada di selatan dan berada di wilayah timur. Kabupaten Wonogiri itu berada di lintas provinsi. Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kebetulan Kabupaten Wonogiri itu menjadi perlintasan kedua provinsi tersebut. Kabupaten Wonogiri berada di wilayah yang paling selatan dari wilayah Kabupaten Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur dan pantai Parangkubito. Jadi kemudian ketika Kabupaten Wonogiri atau pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri membangun JLK adalah solusi yang tepat dan akurat. Sudah tepat dan akurat. Tepat itu artinya memang sangat dibutuhkan. Akurat itu sudah saatnya, sudah waktunya. Jadi saat ini juga harus ada yang namanya JLK. Sedangkan alasan saya memilih judul ini, yang paling utama adalah saya menyaksikan setiap hari, dan ini telah berlangsung lama, fenomena yang terjadi berkaitan dengan JLK. Di mana di JLK itu ada fenomena yang secara terus-menerus dalam kurun waktu paling sedikit 5 tahun, 2019 sampai sekarang. Kalau ngomong sejak pembangunannya, itu berarti sudah sejak lama, sejak tahun 2010. Dan Kabupaten Wonogiri itu sebelum ada JLK itu selalu mengalami kemacetan, terutama pada hari-hari besar nasional atau hari-hari besar Islam atau libur nasional, misalnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kemacetan itu terjadi misalnya mulai dari Ponten, perapatan Ponten itu sampai ke Sendang, tempat wisata. Terus kemudian yang kedua mulai dari Ponten sampai ke Air Mancur atau terminal Krisa atau pasar Krisa situ, atau sampai sekitar pabrik air mancur itu. Kemudian kalau ke utara itu kadang sampai Bulu Sulur, kadang sampai Ngadirojo. Paling pendek itu sampai Bulu Sulur ini. Kadang-kadang kalau hari Lebaran itu sambung menyambung sampai dengan Ngadirojo, ketika Ngadirojo terjadi keruutan atau krodit lalu lintas. JLK ini belum ada sama sekali. Artinya bahwa JLK betul-betul dibuat baru, dibangun baru. Sebelumnya belum pernah ada yang namanya jalan di situ. Tidak ada jalan. Bukan peningkatan jalan dari jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten. Bukan pula jalan nasional, JLK ini. Bukan jalan provinsi, kemudian diturunkan menjadi jalan kabupaten. Jadi betul-betul baru. Dan menariknya, pembangunan JLK ini ada banyak kepentingan. Selain kepentingan nasional, ada banyak lembaga kepentingan, misalnya kepentingan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, provinsi, dan kemudian pemerintah pusat. Misalnya lintas kementerian atau OPD di wilayah Kabupaten Wonogiri. Beberapa poin itu sudah saya bacakan, sudah saya sebutkan. Dan hal yang lain adalah bahwa JLK itu belum ada satu lembaga pun yang melakukan penelitian. Baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan apalagi
mahasiswa atau perorangan atau LSM sekalipun. Nah, JLK Kabupaten Wonogiri ini dibangun paling tidak 10 tahun selama masa pemerintahan Go Nyawiji dalam tanda kutip dan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan 5 tahun yang dijabat oleh Bapak Danar Rahmanto dan Yuli Handoko. Hal yang menarik lagi adalah bahwa JLK sampai saat sekarang belum digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan JLK itu. Berarti sudah 4 tahun setelah pembangunan dinyatakan rampung, misalnya 2019 atau 2020. Sampai sekarang JLK itu saya tandaskan belum digunakan, belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pembangunan jalan lintas kabupaten atau jalan lingkar kabupaten. Tujuan penelitian ini saya ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan pemerintah daerah mengambil keputusan atau membuat keputusan atau membuat peraturan tentang Perda nomor 2 tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah. Lebih detailnya tentang keputusan Bupati nomor 620/425/HK tahun 2022 yang merubah peraturan sebelumnya, keputusan Bupati sebelumnya, yaitu nomor 620/320/HK tahun 2020. Di mana di pasal berikutnya, pasal 35 tertulis atau disebutkan bahwa JLK itu adalah jalan umum yang berfungsi untuk mengalihkan pergerakan terus-menerus atau menerus yang memasuki kawasan perkotaan. Jadi maksudnya begini, JLK itu sesungguhnya untuk mengalihkan kendaraan-kendaraan yang tidak punya kepentingan, yang tidak punya tujuan ke wilayah jantung kota kabupaten. Kecuali yang berkepentingan bisa masuk ke wilayah itu. Contohnya kendaraan bis, kendaraan truk, dump truk, tronton, kontainer dan sebagainya. Itu harus lewat sana berdasarkan aturan ini. Tetapi sampai sekarang saya kembali ke tadi bahwa tujuan dari pembangunan JLK sampai sekarang belum dimanfaatkan, belum digunakan. Jadi sampai sekarang kendaraan yang saya sebutkan tadi itu semuanya tidak ada yang lewat sana dan memilih melewat jalan kota ini, jalan kabupaten ini. Lewat Ponten atau lewat Salak, lewat jalan Gerumbung itu, jalan RM Said, jalan Diponegoro 1 dan 2. Kalau yang dari timur pun itu juga nggak lewat JLK, misalnya lewat Bulu Sulur pertigaan itu, nggak lewat situ. Dari utara nggak lewat situ, dari mana-mana itu nggak lewat situ. Padahal pintu masuknya seharusnya lewat sana, sekitar terminal, yaitu kantor desa Singodutan atau terminal Giri Adipura. Saya lanjutkan. Mohon izin Bapak, 5 menit lagi ya waktunya ya. Ya. Penelitian ini saya menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Analisa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut pakar Bogdan dan Taylor, dua yang lain misalnya menurut Nana Saudih Sukmadinata dan menurut model Spradley, dia mengatakan bahwa yang namanya penelitian pendekatan deskriptif atau kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode atau menggunakan bantuan-bantuan data dan fakta di lapangan. Data bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa grafik dan lain sebagainya, suara termasuknya. Kemudian dikumpulkan untuk menganalisis sebuah fenomena yang sedang terjadi. Kalau Spradley itu mengatakan ada 3 unsur penting atau ada 3 elemen penting, ada 3 variabel penting tentang penelitian kualitatif deskriptif. Pertama berkaitan dengan masalah tempat, yang kedua berkaitan dengan masalah aktor atau orang-orang, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah fenomena yang sedang terjadi atau sedang terjadi atau pernah terjadi.
Bicara soal tempat, JLK ini ada tempatnya kalau menurut Spradley, pandangan atau model Spradley ini, termasuk menurut Nana Saudi Sukmadinata, menekankan 3 hal penting itu. Lebih detail Spradley itu. Yang kedua soal aktornya adalah pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, OPD, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Kimtaru, Pemukiman dan Tata Ruang, Bapeda, terus kemudian Polres Wonogiri dalam ini Satlantas, terus kemudian Dinas Perhubungan dan lain sebagainya. Termasuk Organda kalau ngomong swasta, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan untuk distribusi kendaraan berat atau mungkin kendaraan angkutan barang dan orang. Coba langsung buat tempat Pak. Terus silakan dijelaskan hasil penelitiannya. Oke. Hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa JLK adalah produk kebijakan pembangunan infrastruktur jalan SARAS 1 ruas tuntas, dan JLK telah selesai dibangun dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 10 tahun dan memiliki panjang sekitar 15,5 km, menghabiskan uang negara kurang lebih 184,230 juta sekian. Saya menyimpulkan dari penelitian yang kami laksanakan kurang lebih mungkin sejak September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, bahwa JLK adalah produk kebijakan politik yang tepat dan akurat, tetapi lambat. Lambat artinya lama jangka waktunya, memang karena multi-years pembangunannya jangka panjang. Kemudian JLK produk kebijakan publik yang tidak diawali dengan penelitian kajian ilmiah, FGD, studi banding, atau mungkin juga penting dilakukan misalnya ada AMDAL, ANDAL, atau DED. Dan JLK adalah produk yang gagal menurut saya. Sia-sia, JLK tidak layak dilewati untuk angkutan barang dan angkutan orang. JLK tidak bermanfaat, justru membawa mudorot, bahkan mengancam keselamatan jiwa dan nyawa manusia, khususnya para pengemudi angkutan barang dan angkutan orang. Dan JLK hanya bermanfaat bagi sebagian orang saja yang terdampak karambol dari pembangunan JLK. Kata manfaat itu artinya berdaya guna, khasiat, fungsi, mudorot artinya larangan ini sebenarnya. Harus dihindari karena merusak atau menderitakan menurut usul fikih. Memerintahkan agar mudorot itu dihindari. Jadi sudah betul kalau yang namanya supir-supir atau para pengemudi angkutan barang dan orang itu tidak lewat situ. Karena kalau lewat sana pasti terancam keselamatannya. Menurut Profesor Nasruddin Umar mengatakan, menolak satu mudorot itu lebih baik daripada mengejar satu manfaat. Jadi sudah benar ketika para pengemudi itu gak lewat situ demi keselamatan, karena dia masih ingin hidup yang panjang. Seperti yang saya bacakan tadi, Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Poinnya tentang laghwun itu di nomor 3 atau ayat yang ketiga. Perbuatan dan atau kata-kata yang sia-sia itu bukan menjadi salah satu syarat pewaris surga. Intinya itu. Maka ketika membangun sesuatu tidak bermanfaat, itu dia tidak akan mendapatkan warisan surga yang namanya surga Firdaus itu. Ada syarat-syarat yang lain tidak perlu disebutkan karena tidak ada kaitannya dengan ini. Ini salah satu contoh. Gambar ini menunjukkan bahwa kendaraan yang lewat sana seperti kita saksikan. Saya tidak akan menjelaskan ini karena foto mewakili 1000 kata. Demikian juga di beberapa link YouTube yang saya buat di situ ada beberapa pemberitaan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan-kendaraan berat yang melewati JLK karena dia tidak tahu medan. Kata penutup, proses kehidupan manusia akan terus berputar. Dunia akan terasa berhenti berputar ketika manusia tak lagi mau belajar. Belajar terbaik adalah membaca, menulis, dan berbicara untuk menyampaikan gagasan. Hari ini aku belajar mendengar, dan itulah pelajaran berat dalam hidupku. Mendengarkan kritik dan saran dan bahkan bulian adalah ujian kesabaran. Tak perlu menanggapi bulian kecuali kurang kerjaan atau edan.
Bapak Ibu Ketua STEMAS, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua STEMAS, kepada Ketua Prodi. Saya ucapkan terima kasih sekali dan sampai jumpa. Mudah-mudahan kita akan reuni di surga Firdaus. Ada pantun ini, ada biawak makan rambutan, tampak bahagia sampai terpuaskan. Ada mahasiswa ikut ujian, agar bahagia kasihlah nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.